ada beberapa syariat golok yang kagak boleh dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib agen intelijen. Biasa saya ditemani sama sohib saya yang keren, Bang Haji Imron. Yang kedua, Bang Doni, sesepuh atau tokoh masyarakat di sini nih. Dan malam ini saya mau ngebahas ini nih. Golok. Kalau di Betawi namanya golok, karena ini ciri khas golok Cianjuran. Nah, ini namanya gobang Cianjur, ya. Malam hari ini biasa nanti biar Bang Haji Imron dulu dah yang nanya nanti gitu ya. Silakan Bang Haji Imron, apa yang mau ditanyain? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahib Cangcing dan saudara-saudaraku di mana saja berada, berbahagia sekali pada malam hari ini di tempat kediaman kami. Tetap masih bicara tentang konten golok pedang sepuh Nusantara. Saat ini kita akan membahas bagian dari peninggalan para leluhur kita, di mana disebut ini adalah golok ya, golok apa tadi? Cianjur ya, Golok Cianjur namanya gobang. Gitu loh. Adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pajajaran sebetulnya. Betul. Jadi betul. Masih wilayah. Sebetulnya Betawi juga bagian dari Pajajaran. Betul. Kita cuma beda teritori gitu. Betawi tidak mengenal teritori, ada namanya sanggahan budaya. Nah, sanggahan budaya itu jadi berbatasan langsung dengan daerah wilayah seberang gitu loh. Jadi bisa jadi ada saudara-saudara kita Betawi yang ada di daerah Parung Bogor, kemudian di Karawang, di Banten, bahkan ya di Pulau Seribu gitu loh. Jadi saat ini kita akan membahas masih bagian daripada peninggalan pusaka golok sepuh Nusantara. Saya persilakan Habib agar bisa memberikan katakanlah pencerahan kepada kalangan milenial nih. Ya. Makna akan arti daripada sejarah budaya bangsa kita. Iya. Tafadhal Habib. Iya, terima kasih banyak. Nih begini, Bang Haji Imron, Bang Doni. Ini sebetulnya kalau di Betawi, ya seperti biasa kita namain golok cangkringan gitu Bang. Tapi ini sebetulnya ini golok ciri khas Cianjur. Dari gagangnya, kalau di Cianjur ini namanya gobang. Terus ciri khas gagangnya punya nama simet gelis. Nah di sini kempes, tuh di sininya agak mengecil ya. Terus dia punya dua kali mata, satu, dua rata di sini. Jadi beda dengan jengkol sahulu. Beda, ini namanya simet gelis. Terus model goloknya sama seperti golok di Betawi. Ini namanya salam nunggal. Salam nunggal agak seperti paut sintung. Karena gendut ke bawah dia naik sedikit ke atas. Gitu. Silakan Bang Doni, kali barangkali ada yang mau ditanya, silakan. Habib Baram tadi dari apa? Dari Cianjur. Apa sebelum awal mula punya siapa nih barang ini? Ini gini. Biasanya karena ini pamornya cakep banget nih Bang. Ini dipakai sama menak-menak Cianjur, katakanlah radennya gitu Bang, dengkotnya ya. Dan ini lumayan juga usianya. Kalau diperkirakan seperti begini, saya udah ngambil kesimpulan ini golok abad-abad 18, sekitar 200 tahun yang lalu ya. Jadi memang dipakai, dipergunakan untuk perjuangan gitu ya. Jadi cakep banget. Pamornya juga cakep, ini ada dua. Ini di sini ada pamornya tambal, ada lagi pamor ngulit semongko, campur seperti ular lulut. Jadi tambalnya kecil-kecil di sini nih. Karena ini tibang baru dicuci doang, belum diwarangin, jadi pamornya kurang nyata, tapi bilahnya sudah sangat bersih. Udah kelihatan. Ya. Bang Haji Imron, silakan, ada yang mau ditanya? Kalau bicara bagus kualitas dari namanya golok ini, itu barangkali Habib bisa berikan penjelasan bahan bakunya, biasanya golok bagus atau yang kurang bagus, apa aja sih gitu loh. Nah, gini. Kalau
golok dikatakan bagus ya, pertama besinya kita raba. Maaf kalau orang kelihatannya bopeng, ini bopeng diraba licin. Nah, diraba licin, jadi pertanda ini golok, menurut saya pribadi ini golok sudah bagus. Yang kedua, dia punya bahan pamor, ya betul-betul meteor, betul-betul ciptaan empu lah gitu ya, seperti di Betawi juga gitu. Jadi ini yang ketiga bang, biasanya kalau pamornya bagus begini yang make bukan orang-orang biasa gitu bang. Jadi kayak Menak, Raden-Raden lah gitu. Kalau Habib pemerhati pedang dan golok sepuh ya, berapa persentase meteor banyaknya gitu, gimana? Bisa nggak? Kalau ini bukannya saya nggak masuk di ranah itu, Ya. tapi begini, itu bahan semua ada di sini. Oh, Kira-kira ya. 3 sampai 5 bahkan sampai 7 macam bahan gitu. 7 macam bahan karena dilihat dari ragam pamor, terus tebalnya sama meteornya juga udah banyak begini. Ini biasanya ya lebih dari 7 bang, gitu 7 macam. Dia punya baja meteor, dia punya bahan-bahan pamor yang lainnya gitu ya. Jadi ini secara syariat golok sesepuh ini ya cakep, berarti ini pinter orang yang rawatnya gitu ya. Ini pinter banget dan ini memang dipakai sama ya kelas-kelas Menak atau Raden lah gitu. Kalau di Betawi apa ya, dedengkot ya bang ya, Dedengkot. dedengkot gitu. Ini Bib, biar generasi milenial juga paham ya. Tolong lebih rinci Bib. Nah, jadi keutuhan sebuah golok itu kan ada sarungnya. Betul. Ini apa namanya, biasanya nih apa bobokan apa yang langsung apa enggak, terus Oke. istilah-istilah detailnya Nah, seperti apa? detailnya gini bang, ini berhubung ini golok udah tua banget, 200 tahun yang lalu. Di sini dia punya sopal atas atau gadoknya, ini udah hilang. Harusnya ada ya. Harusnya ada ya. Nah, terus Sopal ini ya, ini sopal atas ya. Terus ini simet-metingnya masih ada. Nah, simpainya cuma 1 ini dari perak doang. Mestinya Mestinya ada banyak gitu, 35 gitu ya. Iya. Tapi begini nggak jadi masalah karena apa? Yang pertama bang, ini kayu orisinil, kayu bawaan dia. Yang kedua, ciri khasnya masih ada. Yang hilang itu cuman 1 di sini, namanya sopal atas. Yang kedua simpai udah coba dicopot. Yang ketiga ujung nih pepet atau sopal bawah di sini. Tapi itu nggak jadi masalah. Insya Allah jadi apa ya? Bisa lah nanti kita betulin tanpa harus menghilangkan ciri khas kayu yang tua ini. Keasliannya. Kira-kira nanti sohib agen intelijen kalau mau bertanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti saya jawab gitu ya. Setelah di komen, like, dan subscribe, silakan bertanya di situ. nih ada lagi nih. Golok itu akan dikatakan utuh. Nah, saya banyak menjumpai dari sahabat-sahabat kita, kalau memang ada golok itu barangkali di sininya bolong atau pecah-pecah, membedakan mana itu katakanlah apa namanya nih? Pamor. Atau dia memang tua, mana yang boleh masih kita jaga atau kita rawat, mana yang sebutnya nggak usah lah gitu. Nah, gini, kalau golok ada beberapa syariat golok yang kagak boleh dipakai. Yang pertama pegat wajah. Apa itu pegat? Pegat wajah di sini kan bagian wajah retak di sini putus. Yang kedua kolonadah di sini mangap udah. Saking tuanya dia pecah 2. Mangap itu apa? Mangap belah 2. Oh. Belah 2 gini. Belah 2 di sini nih Bang nih itu ya. Nah, yang ketiga pecah pamor atau putus pamor. Nih kan pamor nyambung nih Bang. Tiba-tiba dia mutus di sini, ke sini nyambung lagi. Itu nggak boleh dipakai di kalangan perawat golok pusaka. Itu nggak boleh karena ada pertanda apa ya? Namanya kurang bagus gitu, kurang rapi lah gitu ya pembuatannya. Tidak sempurna. Terus kata-kata bolong. Bolong ini kalau dikeris dipanggilnya pamengkang jagat. Di sini orang bilang combong. Ada 2 macam sebetulnya. Ada combong yang memang kejadiannya alam, dia pecah dari getokan karena lamanya Bang. Ada juga nih Bang Doni, emang sengaja dibentuk baru bikinan. Biar kayak asli bawa ini combong gitu.
Sebetulnya nggak begitu juga. Golok yang rapi, yang baik ya mesti begini. Ya, sempurna berarti ya. Sempurna gitu. Kenapa? Ya namanya golok, otomatis untuk benteng pertahanan diri lah kalau buat kaum laki-laki di Betawi maupun di tanah Pasundan, kira-kira gitu. Ada lagi Bang Doni yang mau ditanyain? Silakan. Cukup. Oke. Jadi Sohib Agen Intelijen, ini gagangnya Masya Allah nih, merah. Jadi dia bukan hitam lagi karena saking lamanya. Saya sendiri tidak terdeteksi ini entah kebo atau apa. Kelihatannya seratnya bukan serat kebo. Tapi tetap tanduk ya, tapi. Tetap tanduk. Itu. Jadi ini udah dilihat siangnya, memang bagus ya, bagus secara syariatnya. Kenapa? Golok setua ini gagang masih utuh, tapi ya lumayan gitu. Merahnya tuh bukan seperti golok biasa. Gitu. Boleh tanya, ada hal yang sebetulnya menjadi pertanyaan banyak teman-teman juga. Ya, silakan. Seringkali kita nih yang belum paham tentang keaslian daripada golok itu dikatakan tua yang sebenarnya. Karena juga ada banyak ahli atau pandai besi itu tua sebetulnya tidak tua. Gimana sih Oh, gini. Ada juga yang sekarang ini kalau di Tasik itu namanya balik mimpi, barang muda, ada pamornya juga. Kalau di Banten namanya sulangkar. Jenisnya itu juga, jadi golok muda dituain. Tapi yang tidak bisa membedakan pamor muda dengan pamor tua nggak bakal bisa. Gitu. Jadi bentuk bisa. Gitu bentuk ya bisa saat ini. Coba lebih spesifik untuk kalangan milenial bagaimana membedakannya, susah dong. Jadi gini, kalau kita ngelihat pamor yang tua, itu setelah kita rendam di jeruk, dia tuh timbul seperti batu meteorit tinggi. Nah, di pamor yang muda ini tidak diketemukan. Jadi hanya garis. Karena apa? Yang sekarang ini paling besinya 2 macam atau 3 macam gitu. Sedangkan ini bisa 5 sampai 7 macam gitu ya yang tua. Jadi gini, kalau dari lihat ulesnya atau ciri mat khusus, dia punya platina umur, Bang. Tuh, ini golok setua ini kita gesak begini udah nyala. Ini juga kan sarungnya kita gitu-gituin kan nyala ini. Nah, ini pertanda dia tua gitu ya. Ini tidak bisa diketemukan di golok yang muda gitu. Kira-kira nggak bisa. Kalau hanya sekedar pamor, bentuk golok serta ketajaman bisa, zaman sekarang bisa niru golok yang lama gitu. KW gitu ya. Kalau saya bisa simpulkan, golok sepuh itu berarti dia bukan tajam. Bukan. Kalau tajam bukan sepuh. Bukan sepuh. Nah, itu gitu. udah berarti udah jelas ya. Udah jelas ya gitu. Jadi golok tajam itu belum tentu sepuh dan golok sepuh juga belum tentu tajam. Kira-kira seperti itu. Artinya bagaimana? Ada yang utuh matanya, ada yang rusak matanya karena memang golok sepuh itu bekas pakai gitu ya. Untuk ya katakanlah bela negara lah gitu kan ya. Apalagi ini golok cakep banget. Dia punya pamornya, kira-kira seperti itu. Ya. Saya rasa cukup sekian Bang Haji ya. Begitu aja ya. Oke. Baik, Sohib Janjing dimanapun berada, itulah sekilas pandang tentang golok sepuh. Insya Allah bisa memberikan edukasi buat kalangan milenial. Bagaimana kita menjadi sebuah bangsa yang besar. Dikatakan besar karena menghargai, menghormati jasa para leluhur bangsa. Peradaban suatu bangsa itu menandakan bagaimana masyarakat di satu daerah pada saat itu memang sudah membuktikan tingginya peradaban ditandai dengan adanya benda-benda yang dikenakan pada saat itu. Inilah barangkali bisa menginspirasi banyak hal untuk bagaimana kita lebih banyak belajar tentang masa depan generasi yang lebih baik lagi. Terima kasih Habib, terima kasih Bang Doni. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan pembelajaran buat generasi kita semuanya. Dan kita semuanya tetap menghormati, menghargai jasa para leluhur bangsa kita. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.